Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Sekarang asar yang kedua. Tadi asar yang pertama ya. Sekarang asar yang kedua. Ahbarona telah memberitahu kepada kami. Berarti telah memberitahu kepada kami. Sufyan an Hamad an Ibrahim dari Ibrahim an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata Aisyah. Berarti ini perkataan Aisyah. Berkata Aisyah, man sarahu, barang siapa yang senang, ayasbuqa, yaitu mendahului penunggang kuda yang ditempuh untuk berjihad di jalan Allah. Kalimatnya seperti itu. Barang siapa yang senang mendahului para penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah, falyakuffa, maka hendaklah ia mengendalikan nafsahu, yaitu jiwanya atau dirinya, anidunubi, itu dari dosa-dosa. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, latalqaullah, tidak akan pernah menjumpai Allah dengan sesuatu khairun, yang lebih bagus untuk kalian semuanya, min kilati dunubi, dari sedikitnya dosa. Perkataan asar dari Aisyah. Berarti kalau kita terjemahkan menurut pemahaman dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang menghendaki, menginginkan atau senang, ingin mendahului pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengekang nafsunya dari dosa-dosa. Karena sungguhnya kalian semuanya itu tidak akan pernah berjumpa kepada Allah dengan sesuatu yang paling baik, diantaranya adalah yang paling sedikit dosanya. Kalau Anda berpikir terhadap perkataan Aisyah, keselamatan yang paling membuat nyaman pada jiwa manusia tatkala kita berpulang kembali kepada Allah dengan dosa banyak apa dosa sedikit? Sedikit, iya. Karena ya, jadi sedikit ya. Sekalipun amal solehnya banyak, Anda amal solehnya banyak, bahkan punya amalan jihad berperang mungkin. Anda punya amalan jihad berperang tapi tidak mati di jalan Allah. Anda memiliki amalan sholat malam sampai istiqomah atau yang lain-lain, tapi selama kemudian dosanya banyak, tetap saja itu kurang membahagiakan bagi jiwa manusia dibandingkan yang bertemu dengan Allah tatkala dia dalam keadaan sedikit dosa-dosanya. Wah, contohnya soal seperti ini. Dulu kan pernah di awal telah disinggung. Ada seorang ulama salafus saleh yang dia itu berkata, wa ngindi arba'ina dunub, aku memiliki 40 dosa. Coba jenengan bayangkan perkataan seorang salafus saleh. Aku memiliki 40 dosa. Sampean kalau disuruh ngitung dosa bisa enggak? Bisa enggak? Dan dia, kalau menurut kemudian yang beliau sampaikan, dia itu berkata, aku memiliki 40 dosa. Kalau suatu saat kemudian dia berkata seperti itu, ini menunjukkan dosanya sedikit. Kenapa sedikit? Dosanya bisa dihitung. Sesuatu kalau tidak bisa dihitung menunjukkan banyak. Saking banyaknya sehingga dewek seperti itu. Bayangkan saja. Dan dia berkata, wa kullu dunubi, tiap-tiap dosa yang aku lakukan itu, aku telah mohonkan ampun kepada Allah dan bertaubat selama lebih dari bilangan istighfar 100.000 kali. Sedosa dheweke wis istighfar kepada Allah 100.000 istighfar sedosa untuk 40 dosa. Dewek istighfar ping 1000 mbok dosa kabehan. Sing wis keliwat kabeh sing durung dilakoni. Ya kan kadang-kadang diopel. Asal mben wis tobat seakan-akan ya gitu ya. Kita sudah tobat dulu, seakan-akan hari ini tobat itu berhenti. Jarang kembali kemudian mengucapkan kalimat istighfar. Iya, dia lunas. Iya. Karena nggak terasa memang. Itu bahayanya. Makanya ada seorang
Ulama salafus saleh itu berkata, kecelakaan di atas kecelakaan. Jika seorang yang berdosa tetapi merasa tidak memiliki dosa, dewek kan ya. Terbukti kita kalau suatu saat ngomong di lisan, iya kita banyak dosanya. Tapi nyatanya saking susahnya kemudian dan jarang sekali bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, inilah yang dimaksud. Dia merasa punya banyak dosa tapi tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Ini yang dimaksud dari ucapan celaka di atas kecelakaan. Orang yang memiliki dosa tapi merasa tidak punya dosa. Terbukti dia jarang memohon ampun kepada Allah. Kiki dewek kene gue. Seakan-akan gue mohon ampun, aduh sedikit itu. Sekalipun dosanya banyak. Istighfar yang kita panjatkan setelah sholat itu istighfar yang macam-macam gunanya. Kadang-kadang istighfar itu berpengaruh ketika dalam masalah-masalah dunia. Istighfar kayak bersolat nang dewek kadang-kadang jarang kita cermati kok. Artinya jarang kemudian kita ambil pelajaran tatkala mengucapkan istighfar itu membayangkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah. Ini akan terasa dalam jiwa. Ternyata bila kemudian ada masalah-masalah dunia, nembe dengan masalah dunia, masalah penyakit yang menimpa tak kunjung sembuh-sembuh, usaha yang kemudian tak kunjung mendatangkan keberuntungan, nembe istighfar mantan astagfirullah. Iya kan ya, seakan-akan ya kan ya, kita hari ini seperti itu seakan-akan. Sehingga kita ini ingin membicarakan pada konsep di mana pada bab ini supaya mendidik pada manusia agar senantiasa merendah tunduk di hadapan Allah serendah-rendahnya. Karena yang namanya hamba Allah adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah, adalah hamba yang paling merasa hina di hadapan Allah. Mulanya anak istilah ibadah yang disebutkan oleh istilah ulama, ibadah adalah at-tabulu wal khudumu, yaitu merasa hina, merasa rendah dan merasa tunduk di hadapan Allah. Nek rasa hina, rasa tunduk itu yang dimaksud ibadah. Wah, dan berikutnya sekarang penjelasan dari yang diucapkan oleh Aisyah. Kedua asar tadi di atas, jadi kedua asar di atas. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Berarti berkata seorang ulama namanya Muhammad ibn Ka'ab al-Qurdi. Ma ngubidallahu bisyai'in ahabbu ilaihi min tarkil ma'ashi. Kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, penjelasan dari asar di atas. Tidaklah diibadai Allah dengan sesuatu yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala diibadai, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dari bentuk ibadah, kecuali adalah ibadahnya adalah min tarkil ma'asi, dari meninggalkan maksiat. Menurut panjenengan, meninggalkan maksiat dengan mengamalkan perintah Allah lebih sulit mana? Sama-sama sulitnya ya, sama-sama sulitnya. Seakan-akan seperti itu. Kalau tidak ada hidayah petunjuk dari Allah, seakan-akan manusia memang tidak ada yang selamat. Karena menurut kemudian beliau Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, Allah Subhanahu wa ta'ala diibadai, tidak ada sesuatu yang diibadai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai dibandingkan dari meninggalkan maksiat. Bulannya anak istilah takwa secara pengertian umum, dan takwa itu menjadi standar orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang namanya manusia di sisi Allah itu kan innallaha la yanzuru ila syurikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana bentuk wajah-wajah panjenengan. Allah tidak sekaligus melihat pula warna-warna kulit-kulit panjenengan. Walakin akan tetapi yang durullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ila qulubikum wa amalikum, itu melihat amalan-amalan panjenengan dan hati-hati kalian. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbicara masalah takwa. Takwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada diri hamba. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat manusia yang paling mulia.
Dan takwa standarnya adalah bil imtisalil awamir wajtinabi nawahi, meninggalkan maksiat, menjalankan perintah Allah. Mulane kene nang khotbah Jumat kan cokare diomong nah. Monggo kula panjenengan sedaya sami ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kelawan netepi sedaya napa kemawon ingkang dipun perintahaken dening Allah lan nebi sedaya larangipun ingkang dipun benduni teng Allah. Iki kan istilah takwa secara istilah umum. Sebagai standar manusia yang paling takwa. Sing takwa ternyata sing paling takwa udah kiai ini ya. Udah kiai ini, udah ustadz, udah habib, udah kiai romo kiai. Tapi sing paling mudah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kita tahu pula takwa itu syarat untuk menjadi wali Allah. Wali Allah standarnya kan takwa. Artinya kalau suatu saat ada hamba Allah yang dianggap wali, anak wong menganggap wali seorang, wali itu tidak takwa, jenengane ki wali setan. Anak wali jerene tapi kemudian tidak bertakwa kepada Allah, ki jenengane wali setan. Karena hari ini kadang-kadang manusia itu disuguhi pemberitaan atau kemudian berita yang berembus di masyarakat. Kadang-kadang orang menganggap dunia kewalian, dunia yang seakan-akan keluar dari syariat Islam. Oh, kayak anu keturunannya wali, pantesan bulan Ramadan ora puasanya beda. Iya kan ya. Ini kan informasi yang sudah bertahun-tahun kita konsumsi, yang akhirnya menjadi rumor di tengah-tengah masyarakat seakan-akan yang namanya wali itu keluar dari syariat Islam. Oh, kayak anu wali sholatnya beda ambil dewek. Ya boleh jadi mungkin dewek lagi sholat. Kayak ketone tawongnya lagi ora sholat, kayak janjane lagi sujud nang jejere Ka'bah. Ya cerita bohong. Ya cerita bohong. Ya namanya wali siapapun juga kalau tidak takwa kepada Allah jenengane wali setan. Panjenengan silakan lihat di hari ini kan anak pesawat HP lah. Jenengan lihat banyak kaum muslimin hari ini yang sekarang terjebak pada pola menuhankan bahkan menjadikan orang-orang gila yang dianggap sebagai wali. Jenengan silakan saja kayak tidikin HP. HP itu kan hari ini banyak informasi yang kita serap. Anak wong gemblung, nyatanya wong gemblung memang orang gila. Tapi katanya dianggap wali. Sampai-sampai kemudian disembah, diambung tangannya, dijaluki berkah, dia dijaluki nomor, kayak wedang putih di gue kondongan ini coba. Padahal dia gila coba. Padahal dia orang gila, nyata-nyata orang gila, tapi dianggap wali. Kata mereka, semakin gila maka semakin tinggi kewaliannya. Nek menurut jenengan bener orang. Ya, semakin tinggi jadi semakin tinggi kewaliannya. Namun dibilang mendalik sebagaimana kasus yang kemarin baru viral. Joko Kendil, sama yang di Joko Kendil. Ya, Joko Kendil kan orang yang berjalan dari satu tempat menuju tempat lain ke makam-makam. Kan ya? Padahal akhirnya dia dianggap seakan-akan seperti wali. Orang kalau sudah menjadikan manusia itu seakan-akan seperti wali, pola pikirnya, logikanya nggak jalan. Sampai-sampai mereka menganggap yang namanya Joko Kendil itu naik macan, boleh melaku. Naik macan kan dicoba. Sampai seperti itu. Ini kan lucu ya, lucu. Hari ini lucu lah. Hari ini banyak yang seperti itu. Atau orang-orang yang banyak mengkultuskan Habib Habib. Mengkultuskan Habib Habib kan sama seperti itu. Sampai-sampai pengkultusannya itu buta. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang seperti ini patut menjadi catatan penting bahwa yang namanya wali harus dari golongan orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surat Yunus, ingat-ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wali-wali Allah ke wong beriman, wong bertakwa. Berarti kalau lepas dari konsep iman, lepas dari konsep takwa, jenengane wali setan. Nah, jadi yang kembali malah kondongan nih jerene nang diambil berkah, lucu kadang. Kalau yang seperti ini sama sebetulnya, sama kayak masyarakat India. Masyarakat India sama seperti itu. Yang namanya masyarakat India di sana itu orang-orang gila di pinggir jalan itu dianggap sebagai titisan dewa Siwa, sehingga mereka para penganut-penganut agama di luar Islam di sana itu
Mereka menganggap orang gila itu sebagai titisan dewa sehingga diambil keberkahannya. Pada persis. Naudzubillahi min dzalik. Dan berikutnya, kalau hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sebagai standar di dalam melakukan amalan-amalan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Kata Rasulullah, "Idza amartukum bisyai'in," apabila aku memerintahkan kepada kalian semuanya dengan sesuatu, maka lakukanlah yang aku perintahkan itu ma istata'tum, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jadi apa saja yang aku perintah, lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kalimatnya seperti itu, kata hadis Rasulullah. Wa idza nahaitukum, tetapi apabila kemudian aku melarang kepada kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah. Bedanya apa? Bedanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan, apabila aku memerintahkan kepada kalian wahai umat Islam, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau perintah. Tapi apa saja yang dilarang, berarti yang dilarang kan dosa-dosa, maksiat atau kesalahan. Apabila yang kemudian aku larang, maka dari sesuatu yang aku larang itu, maka hendaklah kalian jauhi, tanpa Rasulullah menyebutkan sesuai dengan kemampuan kalian. Bedanya gue mulanya menunjukkan ini perbuatan maksiat dan dosa-dosa, ini menjadi risalah kudu mampu. Beda nek seandainya sampean diperintah sholat malam, ya sesuai dengan kemampuan sampean. Tapi ketika meninggalkan dosa-dosa maksiat, karena istilah lah nyuruh mampu. Hari ini kadang-kadang kan seperti itu kan. Kadang-kadang hari ini manusia memiliki pemikiran yang salah. Sehingga tatkala kemudian dia berbuat maksiat, seakan-akan dia itu membatasi dengan dalil. Sampai neneng sholat kang, lah nyung atur sholat bung nyung sigi mampu. Padahal yang namanya maksiat harus mampu. Sehingga Rasulullah menyebutkan tanpa menyebutkan kemampuan. Apa saja yang aku larang, jauhilah. Tanpa ada kalimat sesuai dengan kemampuan kalian. Beda nek perintah. Perintah yang Allah atau Rasulnya perintahkan kepada kita semuanya. Ini yang dimaksud membatasi bahwa yang namanya perbuatan dosa-dosa, maksiat, atau bahkan pelanggaran terhadap syariat Islam merupakan sesuatu yang cukup membahayakan. Dan sekarang asar yang ketiga. Asar yang ketiga, yaitu ahbarona telah memberitahu kepada kami. Al-Auzani, berarti dari Al-Auzani. Qala berkata Al-Auzani, sami'tu Bilal bin Sa'ad, berarti dari perkataan Bilal bin Sa'ad. Kata Bilal bin Sa'ad, la tangduru illa sigharil khati'ah. Jangan sekali-kali kalian memandang dengan kecilnya dosa. Jangan kalian memandang kecilnya dosa. Walakin akan tetapi undur lihatlah siapa dat yang engkau maksiati. Kalimatnya seperti itu. Kata Bilal bin Sa'ad, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil atau kesalahan kecil atau maksiat yang hukumnya seakan-akan menjadi hukum dosa kecil. Tetapi lihatlah zat yang maha besar yang sesungguhnya kita maksiati. Dan kita tahu dalam risalah Islam, dosa kecil, dosa besar ini sama-sama berbahaya dan sama-sama bisa menjadi sesuatu yang menjadikan baik bagi seorang mukmin. Bisa menjadi baik jika dosa kecil dan dosa besar itu dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam pembahasan sebelumnya yang namanya dosa bagi orang beriman itu mengangkat derajat. Sing jenengane dosa kambi wong beriman itu mengangkat derajat. Maksud mengangkat derajat di sini adalah begitu dia berbuat dosa dan menyadarinya, dia bertobat, lantas tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang serupa terhadap dosa itu. Itu yang dimaksud dengan mengangkat derajat. Tapi kalau yang namanya kemudian orang yang fajir,
Dosa kecil dan dosa besar itu semuanya sama. Semuanya sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dosa kecil itu bisa menjadi besar tatkala kemudian dia menyepelekan dosa. Karena zat yang sedang dimaksiati itu adalah Allah yang maha besar. Oleh karena itulah menyepelekan dosa bagian dari dosa besar. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dosa besar, dosa kecil tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala dosa kecil, dosa besar tidak ada. Selama hamba itu mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enek bagi Allah dosa cilik, dosa gede ranana dengan bertobat kepada Allah. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala kecilnya dosa dan besarnya dosa jika bertobat kepada Allah menjadi anugerah rahmat yang nantinya akan mengangkat derajat bagi seorang yang beriman dan bertobat kepada Allah. Oleh karena itulah di bab ini disinggung pengaruhnya dosa, dampak dosa dalam kehidupan manusia. Sebagaimana nanti akan banyak disebutkan di bab-bab sebelum, yaitu bab-bab setelahnya yang membahas masalah dampak dosa apa saja yang nanti akan menjadi ciri khas atau karakter atau dampak dosa dalam kehidupan manusia. Di antaranya itu mungkin ada yang mau ditanyakan, belum mulai ngaji kayaknya madan dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Ya yang penting wis mulai kan konek mengenai kepenak. Oh ya berarti wis mulai ngaji gitu. Nah, tiba bahada majelis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.